Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya mau memberikan cara buat teman-teman semua ya. Kalau kita mau beternak ayam itu yang pertama kita harus mempunyai modal. Kalau misalnya kita mau beternak ayam ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua sahabat ternak Sanggar Faniwong. Jadi pada video kali ini saya mau mengasih tips ya. Kalau misalnya dari kalian atau dari teman-teman semua ada yang mau berternak dengan cara yang akan saya berikan kali ini, yaitu dengan cara kita kalau mau berternak ayam itu kita harus memilih indukannya harus yang bagus ya teman-teman ya. Kalau kalian mau berternak ayam dengan cara yang akan saya berikan ini, tapi sebelum saya memberikan caranya, alangkah baiknya kalau kita subscribe dulu channel Faniwong biar saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten tentang ayam ya teman-teman ya. Jadi pada video ini saya mau memberikan cara buat teman-teman semua ya. Kalau kita mau beternak ayam itu yang pertama kita harus mempunyai modal. Kalau misalnya kita mau beternak ayam ya teman-teman ya. Dan kita kalau mau beternak ayam itu kita minimal harus punya modal kurang lebih dari 500 ya teman-teman ya. Dari 500 modal yang akan kita dijadikan nanti buat kita ternak ayam itu. Lalu dari modal kita 500, apa yang harus kita lakukan pertama dahulu ya sebelum kita berternak ya. Jadi pada video ini saya akan mau memberikan caranya kalau misalnya kita mau berternak ayam dengan modal 500. Yang pertama itu dari modal kita 500 itu kita simpan dulu 300 ya teman-teman ya. Gunanya simpan 300 itu buat apa? Jadi untuk saya di video kali ini saya akan memberikan caranya kalau kita mau beternak ayam. Jadi modal 300 itu harus kita simpan lebih dahulu ya teman-teman ya. Terus dari modal 300 yang udah kita simpan kan kita punya modal sisa modal yang dari kemarin saya sebutkan 500 itu jadi sisa 200 ya teman-teman ya. Jadi sisa modal yang 200 itu kita jadikan untuk kita beli kandang ya teman-teman ya. Kandang atau kurungan atau tempat buat nyimpen nanti kalau misalnya kita udah punya si ayam sendiri ya teman-teman ya. Jangan sampai kalau misalnya kita mau ternak ayam itu sebelum kita punya kandang atau kita punya tempat untuk menyimpan ayam kita nanti, jadi kita repot ya kalau misalnya kita itu adalah cara yang salah. Kalau misalnya seandainya kita mau berternak ayam kita membeli ayam dulu itu cara yang salah ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya kita udah bikin kandang dengan kemarin modal yang 200 itu, yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari bibit ya teman-teman ya. Untuk mencari bibit sendiri kalau bisa ya kita mencari bibitnya itu jangan dari pasar ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya kenalan atau kita nggak punya tujuan materi kita mau kita ternaknya ayam apa ya, kita mau nggak mau harus kita beli bibit dari pasar ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita beli bibit indukan ayam yang mau kita ternakan dari pasar itu ibarat untung-untungan ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang ibarat untung-untungan? Karena kalau kita mau ternak ayam atau ternak apapun yang kita ngambil dari pasar atau kita beli dari pasar itu kita nggak pernah tahu ya bibitnya itu bagus apa enggak, terus kualitas nanti anakannya bisa menjamin apa enggak, kita juga nggak bakalan tahu ya teman-teman ya. Karena kalau kita beli indukan dari pasar itu ya kita untung-untungan, tergantung kita nanti carinya di pasar dapatnya seperti apa ya teman-teman ya.
Seperti contoh aja, ini betina anakan blorok punya saya ini dulu waktu saya beli induknya itu saya juga beli dari pasar ya teman-teman ya. Tapi karena saya itu waktu dulu beli dari pasar, saya mencari harganya yang agak sedikit mahal, jadi memang kalau harga nggak bakalan bohong ya teman-teman ya. Ini dulu betina blorok ini anakannya punya saya yang dari indukan putih jumbo itu ya teman-teman ya, yang kemarin keserang virus dan induknya itu mati. Ini termasuk betina blorok punya saya ini ayam lama ya teman-teman ya. Ini ayam lama yang alhamdulillah masih bertahan di sangkar Faniwong sampai sekarang ya teman-teman ya. Setelah itu kalau misalnya kita udah mau mencari bibit ayam yang akan kita ternakan itu, saya akan memberikan cara ya, gimana cara mencari ayam yang bagus. Tapi mungkin cara saya ini ada yang mau menggunakan apa enggak juga tergantung dari teman-teman semua ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari bibit ayam atau bibit indukan, sebaiknya kalian cari indukan yang ayam asli ayam kampung ya teman-teman ya. Jangan ayam kampung yang udah ada darah negerinya ya teman-teman ya. Ini saya punya contoh 2 ekor ayam kampung asli, yaitu ayamnya itu emang besar-besar ya teman-teman ya. Karena ini ayam saya ini ayam asli ayam kampung, nggak ada turunannya darah negeri ya teman-teman ya. Itu yang betina yang petana yang warna putih itu yang blorok itu anakannya dari putih jumbo punya saya yang dulu ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya kalian mau membeli ayam yang sama seperti ayam punya saya ini, kalau di pasaran itu harganya berapa ya? Ini yang mungkin buat teman-teman atau yang menonton video ini yang mau memulai usaha ternak bingung kalau misalnya mau mencari ayam yang hampir-hampir mirip seperti ayam punya saya ini harganya berapa ya. Saya ini buat buat kasih patokan aja ya buat teman-teman semua ya. Kalau kalian mau membeli ayam, kalian usahakan cari yang berjengger wila ya teman-teman ya. Yang berjengger wila itu kenapa? Karena ayam yang berjengger wila itu sudah pasti ayamnya bagus ya teman-teman ya. Ini ayam punya saya itu udah dua-duanya itu berjengger wila semua ya, walaupun dia betina tapi dia memiliki jengger seperti ayam jantan ya teman-teman ya. Kalau untuk harganya itu, kalau kalian mau mencari ayam dengan kualitas bagus, kalau untuk betina itu udah di atas, kalian cari yang di atas 80-90 ya teman-teman ya. 80-90 ribu itu udah dipastikan ayam itu bakalan turunannya gede-gede ya teman-teman ya. Jangan cari ayam dengan yang harganya itu kalau betina 50 atau 60, mal-malnya itu 70. Itu udah dipastikan ayamnya itu nanti turunannya kecil ya teman-teman ya. Jadi kalian kalau mau beli ayam itu, saya sarankan beli dengan harga yang di atas 80.000 atau 85 ya teman-teman ya. Itu udah paling saya sarankan cari yang harganya 80 atau 85. Itu harga udah yang paling murah ya teman-teman ya. Itu udah dipastikan kalau misalnya harga ayam 80 itu ayam udah dijamin ayamnya itu bakalan kualitasnya juga nggak bakalan ngecewakan ya teman-teman ya. Beda halnya kalau misalnya kalian atau teman-teman semua mungkin udah ada yang pernah beli ayam dengan harga murah atau harga mahal, ayamnya itu kurang bagus. Itu karena dari teman-teman semua itu sebelumnya bukan salahnya si penjual ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita membeli ayam itu harus kita pelajari, yaitu kita harus paham kita mau beli ayam itu yang mau kita ternakkan itu ayam apa ya teman-teman ya. Jadi dengan modal yang kemarin masih sisa 300, kita belikan kita cari pejantan yang harganya itu 100 atau 100 lebih ya teman-teman ya. Kita cari pejantan yang harganya udah di atas 100, sudah pasti jantannya itu badannya besar ya teman-teman ya. Terus kan masih sisa yang kemarin modal saya
berikan itu masih sisa 200 ya teman-teman ya. Setelah kita belikan satu pejantan dengan harga 100, kita masih sisa modal itu 200 ya teman-teman ya. Jadi modal yang sisa kita 200 itu kita belikan dua indukan. Misalnya dua indukan itu kita cari yang harganya 80 ya, mentok-mentoknya ya, paling murah ya teman-teman ya. Jadi 2 ekor itu 160, jadi sama jantannya itu yang 100, sama 2 betina itu 160, jadi 260. Kita dengan modal kemarin 300 itu kita udah dapat ayam satu paket ya teman-teman ya. Kita udah dapat ayam satu paket dengan satu jantan 2 betina ya teman-teman ya. Itu udah kita ternak dengan kita modal 300, kita udah dapat ayam satu paket, itu udah kita bakalan ternakan insya Allah jadi ya teman-teman ya. Tapi perlu saya garis bawahi, kalau misalnya kita ternak ayam itu juga kita untung-untungan ya teman-teman ya. Kita ternak ayam itu untung-untungan. Kenapa? Karena kalau kita ternak ayam itu yang harus kita hadapin pertama itu penyakit ya teman-teman ya. Makanya kalau misalnya kita ternak ayam itu kita disarankan untuk selalu membersihkan kandang ya teman-teman ya. Setelah kita udah mendapatkan ayam satu jantan dan 2 betina, terus yang harus kita lakukan apa ya teman-teman ya? Kita harus ayam itu sebelumnya harus kita kurung dulu biar ayam itu tahu kandangnya ada di mana ya teman-teman ya. Ayamnya harus kurung dulu, seperti contoh misalnya kita punya kandang kayak gini ya teman-teman ya. Itu ayamnya itu harus kita kurung dulu selama kurang lebih paling cepat 1 minggu ya teman-teman ya. Kalau misalnya nanti udah 1 minggu, bolehlah kita ayamnya kita lepas biar ayam itu nggak hilang ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita punya ayam baru itu kalau hilang karena ayam itu belum tahu ya rumahnya ayam itu ada di mana, makanya ayamnya itu harus kita kurung dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini ya teman-teman ya. Kalau mau mengikuti cara yang saya berikan hari ini boleh, silakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi itu pengalaman dan apa yang dulu waktu pertama kali saya lakukan ya. Kalau kita mau berternak ayam ya teman-teman ya, kalau misalnya mau diikutin boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya juga enggak ibarat nggak memaksa ya. Kalau misalnya kalian mau mengikuti cara yang saya berikan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau ternak itu yang pertama harus kita siapin itu kandang ya teman-teman ya. Jangan sampai kita kalau mau ternak ayam terus yang dilakukan pertama itu membeli ayamnya itu yaitu ayam salah. Kalau misalnya kita mau ternak ayam itu kita harus beli kandangnya dulu ya teman-teman ya. Dan mungkin di video kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Nanti saya akan berikan videonya terbaru seputar peternakan sangkar Fanny Wong ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di